greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Habis ketawa ketiwi ya kemarin pada tanggal 31 Juli yang lalu, Roy Suryo sekarang akan menghadapi pemanggilan sebagai tersangka yang ketiga kalinya. Nah, akankah Roy Suryo ditahan atau malah dibiarkan pulang lagi seperti dulu? Bahkan pemanggilan sebagai tersangka yang pertama dan yang kedua, Roy Suryo ya kelihatan membuat drama kecil-kecilan sih. Yang pertama yaitu memakai kursi roda saat keluar dari pemeriksaan. Dan yang kedua yaitu malah memakai penyangga leher. Dan yang bikin gregetan netizen adalah ketika Roy Suryo menghadiri acara Klub Mercy. Ya, di situ kelihatan Roy Suryo sangat bahagia sekali, ketawa ketiwi, bahkan penyangga yang di lehernya kayaknya sebagai aksesoris belaka. Ya, kelihatannya seperti itu sih. Nah, ternyata Jumat ini yaitu pemeriksaan yang ketiga untuk Roy Suryo. Nah, gimana? Pasti Anda akan menanti-nanti ya. Gimana ketika keluar dari ruang pemeriksaan? Akankah Roy Suryo main drama lagi? Atau malah sebaliknya? Nah, ini bahkan Ferdinand Hutahian menanggapi ya dari berita CNN Indonesia. Roy Suryo diperiksa lagi oleh pihak kepolisian sebagai tersangka pada Jumat. Nah, bahkan di sini Ferdinand mentweet, Jumat keramat. Sabar ya Mas KRMT, saya sudah mengalami lebih dulu. Cuma bedanya sampean kayaknya akan lebih lama 4 kali lipat dari yang saya jalani. Tidak hanya itu saja, Ferdinand juga mentweet lagi, jangan dihubung-hubungkan karena tidak ada hubungannya. Kalau ada kemiritan cerita, itu hanya kebetulan belaka. Nah, di sini Ferdinand yaitu mentweet ada yang keringat dingin nih gara-gara penyangga leher naik Mercy. Katanya minggu ini mau masuk bengkel. Yang masuk bengkel orangnya atau mobilnya kira-kira ya. Nah, ternyata ini jauh hari ya sebelum ada berita ini, yaitu Roy Suryo diperiksa lagi oleh pihak kepolisian sebagai tersangka pada Jumat, yaitu Jumat sekarang ini 5 Agustus. Dan ternyata ya bisa jadi kalau ini tweetan Ferdinand ini misalkan benar, Roy Suryo masuk, entah masuk bengkel itu maksudnya apa. Nah, di sini tanggal 4 Agustus Ferdinand juga mentweet, tididit bunyi HP ku pagi, halo Bang, besok Jumat mau potong tumpeng nggak? Kenapa memang Bang? Jawabku, abang ini pura-pura nggak tahu padahal sudah tahu dari kemarin. Kursi rodanya jangan dikasih masuk ya, orangnya aja yang dimasukin. Kawanku pun tertawa. Apakah ini firasat dari Ferdinand ini apakah beneran? Apa memang Ferdinand sudah tahu ya kalau Roy Suryo bakal masuk ya? Ini pun membuat penasaran netizen-netizen di seluruh Indonesia kemungkinan ya. Dan rata-rata kepengennya sih Roy Suryo ya setelah diperiksa sebagai tersangka ya seharusnya masuk ke bui dan ditahan. Dari komentar-komentar yang saya baca sih pengennya seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Serius Bang? Nanti ada yang pingsan. Panggilan Jumat berkah. Aku tumpengan nunggu bulan 10 saja Bang buat hajat untuk DKI. Kali ini Panji jangan lolos. Semacam Bang Sial ya, good. Nyindir kawan lamo ya. Tinggal besok loh Bang. Mantap dah kalau begitu Bang. Amin. Semoga langsung begitu. Semoga ya Bang. Maaf Bang, lagi nyari tongkat Bang residivis. Ya memang sangat ditunggu-tunggu ini ya, apalagi pemanggilan sebagai tersangka untuk yang ketiga kalinya. Bahkan kemarin Denny Siregar juga merespon ya. Yang pertama, Roy Suryo keluar dengan kursi roda. Yang kedua, memakai penyangga leher. Dan yang ketiga, Denny Siregar yaitu mengomentari kemungkinan pakai pampers. Udah tua kok, main drama aja. Nah, dari sini Ferdinand juga mentweet lagi. Saya baca penjelasan di artikel ini, isinya menunjukkan bahwa Mas KRMT sebetulnya tidak paham UU ITE, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tersangka Roy Suryo ini masih terkesan menuding provokasi buzzer RP yang membuat dia jadi tersangka. Mas, lu berani nggak nunjuk siapa yang dimaksud buzzer RP? Roy Suryo kembali buka suara terkait kasus postingan meme stupa Candi Borobudur yang membuatnya jadi tersangka. Bagaimana penjelasannya? Ini dilansir dari detik.com pada 4 Agustus yang lalu. Bahkan ini pengacara si pelapor tersebut mempertanyakan lah. Kursi roda, panggilan kedua datangnya udah pakai penyangga leher, tambah kasihan kita gitu kan. Nah udahlah, kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai
tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Kita masih menunggu proses hukumnya bagaimana, dan kita mengharapkan proses hukum itu adil seadil-adil. Nah, bahkan ini pihak pelapor Roy Suryo mempertanyakan kenapa Roy belum ditahan. Kasus gini aja lama amat. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Apakah akan bertambah yang akan dimutasikan? Jangan-jangan penyelidiknya kena mutasi kemarin. Ambiar. Ya memang lah, seolah-olah dia tidak berdosa sama sekali. Kelihatan sangat bahagia sekali. Padahal sudah menjadi TSK. Dan yang kedua juga memakai penyangga leher. Tetapi kayaknya sudah lupa ya. Lupa kayak tidak terjadi apa-apa. Kayak Menteri Suryo, barang siapa yang tertawanya keras, maka dia juga yang akan menangis keras. Imunitas mayoritas, betul, terlalu dramatis, nggak terasa dan mudah dikadalin. Kalau sudah ada komplain seperti ini, Pak Polisi harusnya cepat tanggap untuk menjaga banyak persepsi buruk. Kenapa? Karena Roy Suryo orangnya jujur dan kooperatif. Pihak penyidik tidak khawatir, beliau bakal menghilangkan barang bukti. Dah, begitu saja. Bagus banget cara menyampaikannya, halus tapi menjelek. Oke ya, semoga sajalah harapan masyarakat tentang kasus Roy Suryo ini bisa terrealisasi ya. Apalagi yang kemarin juga ada kasus pembanding ya, yaitu Ferdinand Huta Heian. Ya semoga saja harapan masyarakat bisa terwujud dan pihak kepolisian bisa memperlakukan kasus ini dengan seadil-adilnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Polda Metro Jaya kembali melayangkan panggilan untuk pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Besok, Roy Suryo dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Benar, Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik dari Subdit Cyber Ditskripsus Polda Metro Jaya, akan melakukan pemanggilan terhadap Roy Suryo, yang mana statusnya sudah sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Kamis 4 Agustus 2022. Surat panggilan itu telah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Roy Suryo. Zulpan mengatakan Roy Suryo sudah menerima surat panggilan tersebut. Sudah diterima dan sesuai dengan jadwal yang akan dilakukan pemeriksaan besok, ucapnya. Sebelumnya, Zulpan menegaskan pemeriksaan Roy Suryo ini tidak ada kaitannya dengan kehadiran Roy Suryo di acara Klub Mercy. Pemeriksaan Roy Suryo semata-mata kepentingan penyidik. Nggak ada. Jadi Polri bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian Polri ini tidak ada terpengaruh dengan berita-berita. Itu tidak ada hubungannya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi wartawan pada Rabu 3 Agustus. Zulpan menambahkan, penyidik Ditskripsus Polda Metro Jaya membutuhkan keterangan tambahan dari Roy Suryo. Jadi, kita ini murni menegakkan hukum dan dalam rangka proses yang dijalani Roy Suryo. Ini adalah beberapa keterangan yang masih diperlukan oleh penyidik, sehingga dipanggil hari Jumat, terang Zulpan.